Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Rabbania, mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo, program S1 Kebidanan Transfer Program RPL dengan nomor NIM 157222035. Kali ini saya akan membuat video tentang konseling pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah. Terima kasih. Ya, silakan masuk. Misi Bu. Ya. Duduk sebentar dulu ya, saya berdiri dulu ya. Dengan siapa? Mbaknya? Mbak Juwita. Oh, saya bidan Ririn ya. Ini Mbak Juwita. Iya. Nah, Mbak Juwita yang ini ya janjian ya? Iya. Kita mau konseling ya. Nah, hari ini kita konselingnya ini ya, pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah. Oh iya. Ya, namanya siapa? Mbak Juwita. Iya. Juwita. Alamatnya di mana, Mbak? Di Jalan Corona 2. Oke, usianya berapa sekarang? 20 tahun. 20 tahun. Mana ini calonnya? Oh lagi bekerja kebetulan jadinya tidak bisa datang. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti saya jelaskan ke Mbak Juwita aja. Kalau iya. misalnya nanti setelah ini nanti saya bawa pulang leafletnya ya, leafletnya nanti bisa dijelaskan ke calonnya. Oh iya. Kalau ada yang tidak dimengerti nanti bisa kembali ke sini lagi konseling ya. Iya. Nah, saya jelaskan ini tentang yang ini ya, pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah. Nah, jadi di sini tuh seperti ini. Yang pertama tuh pemeriksaan semen. Nah, semen tuh pemeriksaan sperma lah ya. Nah, jadi untuk pemeriksaan semen tuh, analisa semen tuh merupakan pemeriksaan laboratorium. Nah, laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dari semen seorang pria ya. Nah, ini berarti untuk calonnya nanti ya. Oh iya. Kalau misalnya untuk pemeriksaan tambahannya nih yang semen ini. Nah, analisa semen ini akan diketahui jumlah dan pergerakan spermanya dalam air mani. Ya. Nah, cara pemeriksaannya, persiapannya itu biasanya nanti itu prianya itu menghindari aktivitas seksual atau ejakulasi gitu. Jadi selama 2-5 hari itu tidak boleh melakukan seksual ataupun masturbasi ya. Jadi nanti sebelum melakukan pengambilan sampel. Gitu. Nah, cara untuk pengambilan sampelnya tuh nanti tuh dikasih tabung sampel nanti untuk menampung si spermanya. Nah, melalui masturbasi ya. Nah, nanti ada ruangan khusus. Nanti di situ bisa prianya melakukan masturbasi. Nah, masturbasi nanti ya hasil air maninya tuh nanti ditaruh di tabung. Gitu ya, tabung yang disediakan, tabung sampel tadi. Nah, setelah itu untuk melakukan pengambilan sampel ini kan dengan masturbasi ya. Nah, nanti sampel air mani pria tuh dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Nah, jika diperlukan kadang tuh bisa sampai 2 atau 3 sampel yang berbeda. Nah, dapat diperiksanya tuh dalam jangka waktu 3 bulan gitu ya, untuk pengambilan sampel yang berbeda gitu. Nah, terus untuk hasil pemeriksaannya nanti tuh hasil dari analisis air mani ini umumnya tuh dapat diketahui dalam 1 hari. Nanti hasilnya sudah 1 hari udah langsung keluar. Itu normalnya tuh dapat bervariasi antara laboratorium gitu ya. Nah, nanti sesuai rekomendasi kita aja dari laboratoriumnya yang mana ya. Terus yang kedua tuh ada untuk suhu basal tubuh. Nah, suhu basal tubuh itu adalah suhu tubuhnya mbaknya di pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur dan beraktivitas. Gitu ya. Perubahan suhu basal tubuh tuh terjadi tuh sekitar 12-24 jam setelah ovulasi atau masa subur berlangsung. Gitu. Jadi suhu basal tuh diukurnya tuh sebelum beraktivitas. Jadi begitu bangun tidur, sebelum mbaknya bangun itu sudah diukur duluan. Itu namanya suhu basal tubuh gitu ya. Jadi mbak belum melakukan apa-apa, masih terbaring, langsung diukur. Nah ya. Nah, cara pemeriksaannya tuh letakkan temperatur suhu basal tubuh di samping tempat tidur. Kalau untuk mengukurnya nanti ya, lakukan pengukuran itu sebelum beranjak dari tempat tidur, berbicara, makan, minum atau berhubungan seks gitu ya. Nah, baru nanti termometer suhu basal tubuh tuh dimasukkan ke mulut.
ke mulut atau ke dubur bisa juga. Oh, iya. Selama 5 menit ke mulut aja lah biar lebih ini ya. Iya. Nah, nanti hasil pengukuran itu dicatat Mm-mm. dalam lembar grafik suhu basal dengan jarak suhu 0,1 derajat Celcius setiap hari. Nah, grafik ini bisa dibuat di atas kertas milimeter blok. Nanti kita ajarkan caranya ya. Oh iya. Saya ajarkan. Nah, grafik ini nanti akan memberikan Anda pola perubahan suhu tubuh saat siklus menstruasi dan masa subur itu nanti jadi bisa kelihatan. Gitu ya. Nah, nanti hasil pemeriksaan umumnya tuh nanti mbaknya tuh akan mencapai suhu terendah tuh saat ovulasi atau masa subur dan akan mengalami kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius setelah ovulasi. Nah, lakukan pencatatan suhu basal tubuh itu selama beberapa bulan ya. Iya. Nah, jadi biar tercatat ya Iya. suhu basal grafiknya tuh gimana gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya mbaknya tidak menemukan adanya kenaikan suhu ovulasi atau masa subur setelah beberapa siklus, nanti mbaknya berarti harus temui dokter untuk melakukan tes darah gitu ya. Jadi itu bisa untuk pantauan kita gitu ya, suhu basal tubuh itu grafiknya. Terus selanjutnya yang saya akan jelaskan itu yaitu lendir cervix. Lendir cervix itu lendir yang berada di dalam vagina ya. Iya. Nah, jadi pemeriksaan lendir cervix itu, pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel jaringan dari lendir cervix menggunakan alat swab khusus, lalu kemudian diperiksa lebih lanjut dalam mikroskop di laboratorium untuk pemeriksaannya gitu ya. Nah, cara pemeriksaannya tuh periksa lendir cervix itu sebelum dan setelah buang air kecil. Nah, cara terbaik untuk memeriksa lendir cervix adalah dengan mengusapkan tisu sebelum dan setelah buang air kecil, kemudian memeriksanya, gitu ya. Cara ini dapat membantu untuk Anda memantau lendir cervix dan siklus menstruasi dengan efektif. Gunakan tisu toilet berwarna putih sehingga Anda bisa mengamati warna lendir cervix dengan baik, gitu ya. Jadi usapan itu nanti kan bisa kelihatan kalau di tisu kan warna lendir cervixnya apa, teksturnya gimana gitu ya. Nanti usapkan tisu tuh dari depan ke belakang. Ini ada gambar vagina ya. Jadi nanti tuh usap tisu tuh dari sini ya, dari depan ke belakang sebelum dan setelah buang air kecil, gitu ya. Nah, pastikan untuk menuliskan tampilan lendir cervix pada tisu toilet dalam catatan. Nah, catatan mbaknya tuh ditulis warnanya gimana, terus tampilan lendir cervixnya gimana, teksturnya gimana gitu ya, ditulis untuk catatan lendir cervix. Nah, analisis untuk lendir cervix pada pakaian dalam nanti tuh bisa memeriksa lendir cervix itu dengan mengamati lendir yang melekat pada pakaian dalam. Nah, itu bisa diamati di situ ya. Nah, terus untuk pemeriksaan vulva dan sensasinya, ini ya, vulva itu yang ini nih. Nah, vulva nanti di vulva itu mencakup ini semua ya. Ini namanya vulva. Nah, jadi nanti itu raba perlahan area vulva dengan jari dan perhatikan sensasi yang terasa. Nah, jadi nanti diraba daerah vulvanya situ. Nanti rasain sensasinya apakah kering, basah, atau lembab gitu ya. Nanti untuk sensasinya ini informasi ini dapat membantu mengenali perubahan pada lendir cervix atau siklus menstruasi gitu ya. Nah, nanti vulva ini kan bagian luar organ kelamin wanita. Nih, yang tadi saya mencakup ini semua ya. Iya. Nih, yang klitoris tuh yang ini ya, klitoris, labia tuh yang bibir kemaluan ini ya. Terus ada lubang vagina nih yang di dalamnya sini, nih jaringan atau kulit di sekitarnya. Jadi ini semua yang termasuk dalam vulva. Vulva itu ini bagian-bagian ini semua itu termasuk dalam vulva ya. Nah, terus raba perlahan bagian yang berbeda pada vulva untuk mengetahui teksturnya. Nah, pastikan juga untuk meraba bagian dalam bibir labianya itu gitu ya. Jadi diraba aja, boleh ditekan-tekan di ini ya, diraba biar tahu meraba. Nanti meraba vulvanya itu secara rutin. Nah, langkah yang bagus tuh sehingga Anda dapat mengetahui kondisi normalnya. Jadi kan kalau rutin kan kita tahu ini ada yang berbeda atau tidak, biasanya gimana gitu ya.
Nanti evaluasi catatan lendir serviks mbaknya setelah satu atau beberapa siklus menstruasi. Baca catatan karakteristik lendir serviksnya, berarti kan kalau sudah ada catatannya udah mengerti. Nanti kan bisa ada gambaran kalau menstruasi itu lendirnya yang gimana gitu ya, biar tahu. Nah, selanjutnya saya jelasin yang ini ya. Tadi kan hasil pemeriksaan dari lendir serviks itu untuk mengetahui masa ovulasi. Nah, jadi tahu kapan berhubungan. Kalau mau hamil kan kita harus tahu masa ovulasi atau masa suburnya gitu ya. Jadi tahu ini pada saat lendir serviksnya begini, nanti berarti itu masa subur gitu ya. Nanti kalau misalnya ibunya tidak, mbaknya mau lebih tahu pasti, catatan yang lendir serviksnya boleh dikonsultan ke sini lagi, nanti kita jelasin lendir serviks yang gimana yang masa subur. Kurang jelas ya, bisa datang lagi konseling sini ya, boleh. Nanti selanjutnya saya akan jelasin yang tes FON. Tes FON itu pemeriksaan, FON itu uji pakis ya. Pemeriksaan lendir serviks merupakan salah satu parameter dalam evaluasi lendir serviks. Nah, verning itu pembentukan struktur seperti daun pakis mengacu pada derajat dan pola yang tampak jika lendir dikeringkan di atas permukaan kaca objek. Nah, biasanya sih kalau ini sih kaca objek itu dari rumah sakit atau laboratorium ya. Nah, itu untuk pemeriksaan tes FON-nya biar kelihatan. Jadi cara pemeriksaannya itu, waktu pemeriksaan yang paling sering dilakukan itu pada saat ovulasi, bentuk daun pakis akan lebih jelas terlihat apabila diambil sampel lendir pada waktu yang mendekati ovulasi, di mana struktur tersebut akan mengering menjadi sebuah bentuk seperti daun pakis gitu ya. Jadi sebelum dan sesudah ovulasi dan selama kehamilan akan ditemukan pola dengan ciri khas yang berbeda-beda. Nah, pada saat terjadi ovulasi lendir serviks akan menjadi sangat cair dan jernih. Sebaliknya akan tampak kekuningan dan kental jika diperiksa pada saat tahapan praovulasi dan pasca ovulasi dari siklus haid. Jadi kalau untuk melakukan pemeriksaan ini boleh konseling lagi ke sini boleh, atau ke fasilitas kesehatan yang lain boleh ya. Nanti itu lendir serviksnya kita taruh di objek gelas gitu. Nanti biar kelihatan tuh. Nanti dia begitu mengering kelihatan ini untuk uji pakisnya, nanti kayak daun pakis gitu ya. Nah, terus hasil pemeriksaannya ini ditemukan pola pakis yang sempurna selama pertengahan siklus menstruasi, menandakan aktivitas estrogen yang baik dan tidak terdapat infeksi serviks. Nah, gitu ya. Jadi sebaiknya kalau untuk melakukan tes FON ini nanti di fasilitas kesehatan ya. Nanti jadi bisa dilihat juga sama tenaga medisnya gitu ya. Apakah ada infeksi atau tidak? Apakah ini aktivitas estrogennya baik atau tidak gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya itu uji pasca senggama. Nah, pemeriksaan uji pasca senggama ini untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoa menyerbu lendir serviks. Nah, gitu ya. Nah, jadi caranya itu nanti kan melakukan hubungan seks di rumah. Nah, setelah 2 jam sebaiknya setelah 2 jam nanti datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Nah, lendir serviksnya itu nanti diambil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah spermatozoa yang dijumpai di lendir serviks tersebut ya. Nah, itu 2 jam setelah pasca senggama ya. Nah, pemeriksaan ini dilakukan sekitar perkiraan masa ovulasi, yaitu hari ke-12, 13, dan 14 dengan perhitungan menstruasi pertama dianggap hari pertama. Ini siklus menstruasinya yang normal yang 28 hari ya. Nanti hasilnya masih belum mendapatkan kesepakatan para ahli, tapi sih untuk yang uji pasca senggama ini ya. Gitu. Gimana? Ada yang mau dipertanyakan dari penjelasan saya? Sementara jelas Ya. Ini ada leafletnya, nanti bisa dibaca-baca lagi dan diberitahukan ya sama calon prianya ya. Terus nanti kalau untuk mau lebih kurang paham atau ini bisa konseling ke sini untuk pemeriksaan lendir serviksnya. Jika tidak mengerti bisa ke sini aja, nanti bisa ditanyakan di sini gitu ya. Iya. Ini saya bawa ya. Iya, leafletnya. Makasih ya, Pak Juju. Iya, Bu. Iya, mari. Bu. Setelah kita melakukan konseling, kita akan melakukan pendokumentasian tanda tangan dan nama dari klien yang kita beri konseling. Sekian video dari saya, terima kasih.